kekerasan seksual, ya, yang dilakukan 2 oknum pengacara. Dan ini sangat miris, karena apa? Bagaimana ada undang-undang tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, di KUHP juga demikian. Dan pasal-pasal yang ada itu adalah berat, seperti itu. Kekerasan di dalam yang terjadi, kekerasan seksual ini, itu ancaman 12 tahun. Nah, sekarang proses yang ada, kami menilai sangat lambat. Karena ini baru di perkembangannya, baru kami terima hari ini. Tertanggal 15 Agustus, tapi anehnya baru dikasih di 24 Agustus. Itu pun ada datang kemari. Dan dari aduan yang ada, sekarang baru di tingkat penyelidikan, 2 bulan lebih loh, masih di tingkat penyelidikan. Dan ini sangat kami sesali, ini sangat berdampak terhadap adik kami yang adalah klien kami, harus kami advokasi, kami lindungi. Di mana di dalam 2 bulan ini begitu banyak hal-hal miris, orang yang sudah tertimpa sesuatu yang menekan psikologi keluarga, anak. Tetapi sampai hari ini para pelaku yang ada ini juga bermain-main dengan situasi yang ada, kemudian bukan menyadari terhadap dugaan perbuatan yang mereka lakukan, tetapi bermain-main menciptakan opini-opini negatif seperti itu. Dan kami sangat sesali ketika pengacaranya mereka itu jumpa pers dan memperlihatkan di situ tampak wajah dari adik kami. Apa pengacara-pengacara mengerti bahwa kekerasan seksual dan sebagainya itu harus dilindungi? Ini sama dengan mempermalukan kembali terhadap klien kami. Dan itu sebenarnya harus disadari oleh pihak-pihak mereka. Nah, sekarang saya akan mengkritik terhadap pihak Polres Manado. Ini sudah sangat lambat sekali. Seharusnya begitu cepat dan harus segera ditetapkan tersangka dan harus melakukan penahanan terhadap 2 pelaku yang ada. Tetapi sudah 2 bulan lebih masih dalam tahap penyelidikan. Kalau Kapolres di sini adalah yang bertanggung jawab Kasat Reskrim yang ada. Kasat Reskrim seorang perempuan, bagaimana sebenarnya? Ini bukan persoalan yang susah untuk mengumpulkan minimal 2 alat bukti dan menetapkan tersangka. Tidak susah. Kami sangat paham dengan proses mengenai suatu tindak pidana, proses penyelidikan, penyidikan. Ini aneh, pengaduan naik LP dan hari ini tanggal 15 yang kami terima di tanggal 24 masih di dalam tahap penyelidikan. Artinya ini masih harus disimpulkan apakah ada suatu tindak pidana atau tidak. Ini sangat disesali. Begitu. Di dalam 2 bulan lebih masih dalam tahap penyelidikan. Kalau seperti ini, Kasat Reskrim sebaiknya mundur. Dia seorang perempuan juga. Kalau dia tidak mampu menangani secepatnya perkara ini, sebaiknya dia mundur. Dan kami akan minta pihak Polda untuk mengambil perkara ini, mengambil alih perkara ini, supaya tidak dibuat seperti ini. Dampaknya psikologi bagi adik kami ini, psikologi bagi keluarganya, anaknya, yang juga sekarang ini menyebar luas berbagai argumen-argumen negatif. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kalau langkah cepat yang diambil penyelidik di sini adalah pihak Polres Manado dan kemudian berproses secara profesional, maka tidak akan terjadi seperti ini. Jadi jangan kemudian ada intervensi pihak lain yang mengatasnamakan ormas adat dan sebagainya. Saya juga dari ormas adat. Anak yang pelaku juga itu bagian yang dulu adalah bagian yang saya pimpin. Demikian juga adik saya. Dan tidak ada ormas adat yang membackup terhadap mereka. Itu saya yakini, karena saya sudah konfirmasi terhadap semua yang ada. Jadi pihak Polres harus segera mempercepat proses yang ada. Bukti-bukti sudah sangat memadai. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya meyakini, saya garansi, pihak Polres harus bekerja secara profesional. Dan ini tidak ada backup dari manapun. Bukti-bukti sudah memadai. Seharusnya di dalam 2 bulan lebih ini sudah harus penetapan tersangka dan mereka pihak-pihak ini harus ditahan. Seperti itu. Bukan 2 bulan kemudian masih dalam proses penyelidikan.
menyimpulkan bahwa ada tindak pidana atau tidak. Itu proses penyelidikan. Kemudian naik ke penyidikan. Karena diduga bahwa ini suatu tindak pidana. Tapi ini masih proses penyelidikan, ini sangat disesali. Bagaimana kalau pihak penyelidik, kalau keluarga mereka yang mengalami hal yang serupa seperti adik saya, memproses ini hanya 2 bulan lebih, kemudian di dalam taraf penyelidikan. Saya yakin tidak. Dalam 1 bulan atau tidak sampai 1 bulan, pasti pelaku-pelaku sudah akan ditahan. Jadi kalau bergerak di tempat tidak ada progres yang benar-benar untuk penetapan dan untuk ditahan, kami minta Bapak Kapolda Sulut yang terhormat untuk mengambil alih terhadap persoalan yang menimpa adik kami, terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Advokat adalah aparat penegak hukum, dan mereka sadar dan tahu apa yang mereka lakukan. Dan ini tidak bisa kami biarkan. Kami semua ini adalah anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi yang dialami oleh adik kami yang sedang mau belajar menjadi seorang advokat, tetapi mengalami hal yang seharusnya mereka lindungi, tapi mereka buat seperti ini. Ini sangat disesali. Dan saya akan melawan dengan tim yang ada, dengan ketua kami, Bapak Alfian Boham, dan teman-teman yang ada. Saya sampaikan, kita lawan terhadap perbuatan-perbuatan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di Sulut. Dan ini memalukan. Kasus ini sudah dilaporkan tanggal 8 Juni, kurang lebih 2 bulan lebih. Nah, persoalan ini menurut kami adalah tindak pidana murni yang seharusnya pihak kepolisian cepat tanggap untuk mengungkapkan perkara ini. Ini kan beda dengan delik aduan. Delik aduan ya kita harus mengumpulkan bukti-bukti. Ini sudah jelas-jelas waktu melapor juga, waktu melakukan pengaduan dalam keadaan yang memang pada saat itu masih memang baru dilakukan perbuatan yang dilakukan oleh para terduga ini. Yang bikin miris lagi, di dalam 2 bulan berjalan ini, klien kami terintimidasi dengan berita-berita counter yang dari para terduga ini yang mengatakan bahwa klien kami adalah perempuan yang tidak baik, klien kami yang mengajak. Wah, ini sangat miris bagi kami sebagai tim kuasa hukum dari korban, di mana di dalam 2 bulan terakhir ini banyak postingan-postingan di Facebook yang menghina klien kami. Tapi kami akan simpulkan, kami akan tindak lanjuti itu di dalam laporan tersendiri. Bagi yang melakukan pencemaran nama baik di akun Facebook, Twitter, atau dan lain-lain, kami sudah mengumpulkan bukti dan akan kami laporkan itu. Tapi persoalan ini dijalankan gitu. Bahwa terhadap laporan ini yang lalu sudah naik LP, kami sudah mendampingi juga korban ini dalam laporan polisi yang sebenarnya yang sebelumnya adalah aduan, yang masih simpang siur ini, apa naik LP atau masih tetap di aduan. Nah, ternyata pihak kepolisian naikkan statusnya di laporan polisi. Dan mau tunggu apa lagi? Mau tunggu apa lagi? Untuk mengungkapkan persoalan ini kami sudah memberikan bukti-bukti, sudah lengkap bukti-buktinya. Semua bukti-bukti yang tentang kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami ini sudah lengkap. Jadi yang kami harapkan kepada pihak kepolisian Polresta Manado untuk segera mengungkapkan kasus ini, menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dan menetapkan para terlapor ini sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.